warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Ayu Oktaviana Kurniasari SPD. Saya mengajar kimia di SMK Negeri Kabu, Kabupaten Jombang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di sekolah saya. Pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 Kimia Industri 4 dengan materi pemisahan campuran dengan menggunakan metode filtrasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sebelum memulai pelajaran, ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Saya cek kehadirannya dulu ya. Rival Effendi, Rivaldi, Rizal, Serlinita, Sylvia, Vita, Winarni, Julita, Yunita, Zahra Diva. Masih ingat? Untuk pertemuan sebelumnya, ini gambar apa? Apabila larutannya diaduk, apa yang terjadi untuk gambar 1 campuran antara Air dan gula. Untuk gambar 2, Air dan pasir. yang bisa menjawab untuk air dan gula termasuk campuran? Silakan, Diva. Air dan gula termasuk campuran homogen, sedangkan air dan pasir termasuk campuran heterogen. Alasannya karena air dan gula dapat larut dengan sempurna dan tidak terdapat endapan di bawahnya. Sedangkan pasir terdapat endapan di bawahnya dan tidak dapat larut dengan sempurna. Betul sekali. Berarti di sini ada 2 macam campuran, yaitu campuran air dan gula termasuk campuran homogen. Sedangkan air dan pasir termasuk campuran Heterogen. Air itu berfungsi untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya berfungsi untuk Cuci baju. dan membersihkan rumah, kemudian Mandi. Sarapan. Masak. Minum. berarti air itu penting untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis metode pemisahan campuran dengan baik dan benar. Setelah itu, peserta didik dapat menguraikan tahapan-tahapan yang dapat dilakukan dalam proses penjernihan air. Yang ketiga, peserta didik dapat mendesain prosedur praktikum. Keempat, peserta didik dapat melakukan praktikum. Setelah melakukan praktikum, peserta didik dapat mengevaluasi hasil penjernihan air. Yang keenam, peserta didik dapat menyajikan data hasil praktikum. Yang ketujuh, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil praktikum dengan baik dan benar. Sebelum mulai pelajaran, ini untuk tes penilaian aspek diagnostiknya non kognitif, silakan diisi. Jangan lupa ditulis identitasnya, nama, kelas, nomor absen. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Kalau sudah, ditaruh di pojok meja masing-masing.
sudah saya share di grup WA untuk melakukan pre-test. Silakan linknya dikerjakan. Yang ada di grup kelas, linknya dibuka, silakan dikerjakan itu untuk mengerjakan pre-test. Sudah semua? Linknya sudah bisa dibuka? Sudah. Kalau sudah silakan dikerjakan. Belum tak? Iya, Pak. Sudah selesai semua? Kalau sudah HP-nya dimasukkan kembali. Perhatikan di depan. Kalau sudah, ini saya membawa apa? Airnya ini gimana keadaannya? Dari air keruh ini yang saya bawa dan yang ada di gambar, siapa yang bisa mengungkapkan permasalahan yang muncul? Silakan. Maya. Airnya apa masih bisa digunakan? Oke. Kemudian permasalahan apa lagi yang muncul? Silakan. Bagaimana cara agar layak digunakan? Ada lagi untuk ini? Ya silakan. Bagaimana cara mendidikkan air tersebut? Berarti dari air keruh yang saya bawa ini, permasalahan yang pertama yaitu apakah air ini layak untuk digunakan. Permasalahan yang kedua, bagaimana agar air ini layak digunakan. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara menjadikan. Berarti ada berapa permasalahan? Ada 3 permasalahan. Nah, sekarang sebelum melakukan praktikum dibentuk kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 silakan berpindah 2, 3, 4 dan 5. Silakan membentuk kelompok. Dan untuk kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah lengkap semua ya kelompoknya? Nah, kalau sudah, saya akan membagikan LKPD-nya. Untuk LKPD ini 1 peserta didik 1 ya, bukan 1 kelompok 1. LKPD sudah dibagikan, jangan lupa diisi identitasnya dan kelompok ke berapa. Setelah mengisi identitas, jangan lupa dibaca petunjuknya terlebih dahulu. Sudah dibaca petunjuknya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk link bahan ajarnya, link materinya sudah saya share di grup WA. Silakan buka. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan dibuka LKPD-nya. Untuk judul praktikumnya silakan diisi. Silakan diisi judulnya, waktunya, langkah-langkahnya.
Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kita akan melakukan praktikum sederhana tentang penjernihan air. Sekarang alat dan bahan apa saja yang digunakan sudah bawa? Sudah. Bagaimana prosedur praktikumnya? Sudah ditulis di LKPD? Sudah. Itu silakan melakukan praktikum. Jangan lupa memakai Sarung tangan. Nah, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 alat bahan semua sudah? Sudah? Silakan. Sarung tangannya jangan lupa. Untuk alat tulis dan yang lainnya handphone bisa diamankan dulu ya, biar enggak. Sarung tangan sudah dipakai semuanya? Alat bahan sudah di atas meja praktikum masing-masing? Kalau sudah, bisa dimulai dari sekarang. Silakan mengerjakan. Silakan melakukan praktikum. Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai semuanya, maka alat yang dibuat tadi itu diuji keefektifannya dengan cara tadi sudah membawa apa? Air. Airnya bawa dari mana? Dari rumah. Masing-masing. Nah, sekarang silakan diuji alat yang sudah dibuat, diuji kembali keefektifannya. Jangan lupa difiltrasi berapa kali? 2 kali. Jadi setelah air yang dibawa tadi disaring 1 kali, kemudian hasil penyaringannya disaring kembali. Hasilnya jangan lupa ditulis di LKPD-nya masing-masing. Nah, silakan.
Untuk data hasil praktikumnya sudah diisi di LKPD masing-masing, selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan. Praktikum ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang tadi ada berapa rumusan masalah? 3. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari praktik filtrasi yang kami buat. Untuk susunan dari alat filtrasi ada kapas, batu sedang, kapas, sabut, kapas, pasir, kapas, kerikil, kapas, arang, kapas, dan sabut. Saya akan membacakan fungsi-fungsi dari susunan tersebut. Batu kerikil berfungsi sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Pasir berfungsi untuk menahan endapan lumpur. Arang berfungsi sebagai penyerap partikel yang halus dan penyerap bau dan warna yang terdapat di air. Ijuk untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Tawas untuk menjernihkan air. Kapas berguna untuk membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air mikro. Itu hasilnya. Yang pertama, untuk saringan pertama masih sedikit keruh tapi sudah tidak ada kotoran yang di air. Yang kedua sudah lebih jernih daripada yang pertama dan sudah tidak ada kotoran lagi. Berarti untuk hasil filtrasinya untuk yang pertama sama kedua ada perbedaan? Yang lebih jernih yang kedua. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya menanggapi, silakan. Silakan. Anda. Menurut pendapat kalian, membuat alat filtrasi sederhana ini apakah memiliki kesulitan tersendiri? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Menurut kami tidak ada kesulitan yang terjadi. Menurut kami tidak ada kesulitan yang teliti, namun hanya perlu ketelitian karena jika tidak teliti dalam pemasangan kapas, hal itu bisa membuat susunannya ikut runtuh dengan air yang kita tuang. Hal itu menyebabkan kotoran pada air tidak bisa tersaring dengan baik. Ada yang lain? Sudah. Sudah cukup? Sudah. Kasih upload dulu. Ya, silakan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan alat filtrasi sederhana yang telah kami susun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zara Diva Wairunisa. Nama saya Sylvia Hidayah Sari. Nama saya Rifaldi Dika Febriansyah. Alat filtrasi yang telah kami buat memiliki susunan berupa dari bawah yaitu kapas, kerikil berukuran sedang, kapas, kerikil berukuran kecil, kapas, arang, kapas, pasir, kapas, sabut kelapa, kapas, pasir, kapas, dan yang terakhir sabut kelapa. Alasan kami memilih susunan seperti ini karena kapas yang kami letakkan pada setiap sela-sela lapisan bahan-bahan ini berfungsi untuk menahan agar bahannya tidak terjatuh dan juga tidak tercampur menjadi satu. Selain itu, kapas juga berfungsi untuk menyaring partikel-partikel atau kotoran-kotoran yang berukuran kecil. Yang kedua yaitu kami menggunakan ijuk sebanyak 2 lapisan. Hal ini berfungsi untuk memaksimalkan penyaringan kotoran-kotoran atau partikel-partikel yang berukuran kecil. Yang ketiga yaitu pasir. Kami menggunakan pasir sebanyak 2 lapisan. Hal ini untuk memaksimalkan penyerapan lumpur yang ada pada air kotor yang kami gunakan. Fungsi dari bahan-bahan yang kami gunakan yang pertama yaitu kapas. Seperti yang telah saya sampaikan, kapas berfungsi untuk menahan agar bahan-bahan atau lapisan-lapisan yang di atasnya tidak jatuh dan tidak tercampur menjadi satu. Selain itu, kapas juga berfungsi untuk menahan partikel-partikel atau kotoran yang berukuran kecil. Yang kedua yaitu batu berukuran kecil dan berukuran sedang. Batu tersebut memiliki fungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang berukuran besar, misalkan seperti kayu, daun, ataupun ranting. Selanjutnya yaitu arang. Arang berfungsi sebagai karbon aktif untuk menyerap racun dan juga mikroorganisme. Selanjutnya pasir. Pasir berfungsi untuk menyerap lumpur-lumpur yang ada pada air yang kami gunakan. Sabut kelapa. Sabut kelapa berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran berukuran kecil, misalkan cacing tanah, nyamuk, dan juga jentik-jentik. Untuk hasilnya, hasil dari alat filtrasi sederhana yang pertama airnya tampak lebih jernih daripada air sebelumnya. Tetapi masih terdapat sedikit kotoran-kotoran yang ada pada hasil penyaringan yang pertama. Sedangkan hasil penyaringan yang kedua, airnya lebih jernih, tidak berbau dan juga tidak berwarna. Selain itu juga tidak terdapat kotoran-kotoran kembali. berarti hasil filtrasinya lebih jernih. Dari kelompok lain mungkin ada yang menanggapi atau bertanya, silakan. Silakan. Apakah menurut kalian susunan yang kalian buat merupakan susunan yang bisa membuat air lebih halus? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, susunan yang kami buat ini merupakan susunan yang terbaik. Setelah melakukan hasil ujinya, dapat disimpulkan bahwa air yang tadinya keruh menjadi lebih bersih setelah kami saring menggunakan alat filtrasi sederhana yang telah kami susun. Yang lain mungkin ada yang menanggapi? Tidak. Kalau tidak ada, bisa. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pemurnian air dengan metode filtrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Mutari Laungasini. Saya Sofia Zaliati. Lihat ya hasilnya. Untuk susunan yang kami buat yaitu paling bawah kapas, yang kedua kerikil besar, yang ketiga kapas, yang keempat kerikil kecil,
yang kelima kapas, yang keenam arang, yang ketujuh kapas, yang kedelapan pasir, yang kesembilan kapas, yang ke-10 sabut kelapa, yang ke-11 kapas, yang ke-12 pasir, yang ke-13 kapas, yang ke-14 sabut kelapa. Dari bahan-bahan yang kami gunakan ada pun fungsinya, yaitu tawas untuk berfungsi untuk mengumpulkan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air. Kerikil kecil dan kerikil besar berfungsi untuk bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen. Pasir berfungsi untuk menahan endapan lumpur. Arang berfungsi untuk penyerap partikel halus. Sabut kelapa berfungsi untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya. Kapas berfungsi untuk membersihkan air dari kotoran. Alasan kelompok kami memilih susunan ini yaitu kami memilih kapas untuk menyekat yang banyak karena kapas bahannya baik untuk filtrasi. Baik, dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan? Untuk hasilnya dulu. Hasilnya. Hasil yang pertama yaitu sedikit kekuningan, jernih, tidak berbau. Hasil yang kedua jernih, lebih jernih, tidak kekuningan, tidak berbau. Untuk awalnya gimana? Perlihatkan. Kelompok lain mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Apakah membuat alat filtrasi ini membutuhkan biaya yang besar? Tidak, biaya yang kita gunakan tidak terlalu besar karena bahan jernih yang harus dibeli juga tidak banyak. Kelompok lain mungkin ada yang menanggapi? Sudah? Sudah. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penjernihan air sederhana kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Lisnia. Nama saya Irfan Fendi. Nama saya Siti Fadlul Gusti. Nama saya Minati Gita. Berikut adalah susunan dari kelompok kami. Yang pertama dari bawah yaitu kapas, kerikil sedang, sabut kelapa, kapas, arang, kapas, pasir, kapas, kerikil kecil, sabut kelapa, kapas, dan yang terakhir kerikil kecil. Masing-masing bahan yang kami gunakan memiliki fungsi yaitu tawas berfungsi untuk membantu mempercepat pengendapan air, batu kerikil berfungsi untuk menaikkan pH air, arang berfungsi untuk membantu menyerap baut dan rasa pada air yang disari ijuk dan batu sedang. Kami menyusunnya dengan lebih banyak kapas karena kapas adalah penyaring kotoran yang baik. Kapas juga mampu menahan kotoran yang ada di dalam air sehingga air yang melewati tahap filtrasi dengan bahan kapas lebih banyak akan terlihat lebih jernih dibanding yang menggunakan sedikit kapas. Untuk hasilnya ini satu ya. Hasil satunya bagaimana? Untuk hasil yang pertama berwarna agak kekuningan, jernih dan tidak berbau. Untuk yang kedua terlihat lebih bening dan tidak berbau. Untuk awalnya keruh, berwarna bening dan tidak berbau. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain mungkin ada yang menanggapi atau bertanya, silakan. Ya, silakan, Mbak. Apa yang Anda lakukan sebelum menyusun bahan-bahan tersebut untuk menjaga filtrasi kesehatan? Terima kasih atas pertanyaannya, jika saya menjawabnya. Sebelum kami menyusun bahan-bahan tersebut, kami terlebih dahulu mencucinya hingga bersih lalu menjemurnya hingga kering. Ada yang menanggapi? Sudah? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya ya? Kalau sudah, LKPD-nya dilihat dulu untuk bagian evaluasi pemecahan masalah. Tadi rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama
enggak waktu sampean bawa perlu tadi? Tidak. Tidak layak. Terus kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana supaya layak digunakan? Jawabannya? Malah dilakukan jernih. Yang mau menjawab silakan, siapa yang mau menjawab? Bagaimana? Ya silakan kita. Dilakukan penjernihan pada air tersebut bisa dilakukan dengan metode filtrasi sederhana. Berarti agar layak untuk digunakan berarti airnya harus dijernihkan. Untuk rumusan masalah yang ketiga, bagaimana cara menjernihkannya? Salah satunya dengan menggunakan metode filtrasi. Nanti dijawab ya, silakan dijawab di LKPD masing-masing. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menjernihkan air secara sederhana? Berarti dengan menggunakan metode. Mungkin silakan. Dengan menggunakan metode penjernihan air dengan metode filtrasi. Filtrasi, oke. Untuk selanjutnya ini sesuai dengan hasil praktikumnya masing-masing. Sudah diisi semua LKPD-nya? Untuk evaluasi? Nah. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sebelum ke kesimpulan berarti tadi air keruh itu harus dijernihkan terlebih dahulu agar layak untuk digunakan. Cara penjernihannya salah satunya dengan menggunakan metode Filtrasi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang mau menyimpulkan siapa? Ya, kita silakan. Kesimpulannya, media filter yang dapat digunakan pada alat filtrasi sederhana diantaranya kapas atau smol, batu, kerikil, pasir, sabut kelapa, arang, dan tawas. Kemudian yang mau menyimpulkan berikutnya, kita dulu. Alat filtrasi sederhana. Alat filtrasi sederhana ini dapat dibuat dengan memanfaatkan botol air mineral bekas yang dimasukkan macam-macam media filter. Yang kedua, prinsip kerja dari alat filtrasi sederhana ini memisahkan zat padat yang ada pada limbah cair sehingga didapatkan filtrat yang jernih. Ya. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, LKPD-nya ditutup, ditaruh di pojok meja praktikum. Satu kelompok langsung ditutup jadi satu. Sudah? Kalau sudah, ada proses, linknya sudah saya kirim ke WA group. Nah, silakan dibuka link untuk proses. Sudah selesai jalan prosesnya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang diisi untuk angkat motivasinya. Jangan lupa identitasnya ya. Diisi sesuai dengan keadaannya sendiri ya.
berbicara ini. Dan jangan lupa mempelajari materi berikutnya yaitu tentang ekoenergi. Oke, sebelum mengakhiri silakan ketua kelas untuk terlebih dahulu. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita jawab. Sudah mulai. Sudah selesai.